Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang seperti apakah jodohmu nantinya. Kalau kamu masih remaja atau belum menikah, tentu kamu akan membayangkan dan bertanya-tanya pada diri kamu sendiri. Seperti apakah ya jodoh aku nantinya? Nah, kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis supaya kamu bisa menentukan seperti apa jodoh kamu nantinya. Tentunya seperti yang kamu inginkan. Kalaupun kamu sudah berumah tangga, sudah menikah, kamu juga wajib untuk menonton video ini. Supaya kamu tahu, oh ini toh ternyata penyebabnya aku bisa dijodohkan dengan pasangan aku yang sekarang. Dan kamu bisa menerima pasanganmu dengan ikhlas. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Mungkin di saat kamu masih kecil atau masih remaja, kamu membayangkan atau berpikir atau menginginkan bahwa kalau kamu menikah nanti, kamu pengennya punya pasangan yang begini-begini. Misalnya saja, kamu pengen nanti jodoh kamu adalah orang yang luar daerah atau luar negeri, atau yang satu negara tapi beda daerah, atau yang deket-deket sini aja biar nggak jauh-jauh sama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Atau kamu pengen yang seumuran sama kamu, atau lebih muda, atau lebih tua, dan lain-lain sebagainya. Ada juga kebalikannya. Mungkin kamu pernah tidak menyukai seseorang dengan karakter tertentu atau dengan ciri-ciri tertentu. Ya, terus kamu menjelek-jelekan dia, menghina dia, menertawakan dia, terus kamu juga bilang, idih amit-amit jangan sampai ya nanti aku dapat pasangan yang kayak gitu. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek, yang negatif-negatif tentang dia. Nah, misalnya saja ada orang yang hitam, keribu, pendek. Nah, kamu terus-terusan menghina dia, menertawakan dia, mencaci maki dia, atau menggosipkan dia dengan teman-teman kamu. Nah, hati-hati ada karma. Meskipun kita tidak menyukai seseorang dengan ciri-ciri tertentu, alangkah baiknya kalau kita diam dan dilupakan saja. Sebenarnya Tuhan selalu memenuhi apapun yang kita butuhkan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang kita ucapkan secara berulang-ulang kali. Semesta tidak mengerti apakah ini baik atau tidak baik. Semesta hanya taunya mengirimkan sesuatu, apapun itu sesuai dengan pesanan kita. Segala sesuatu yang kita pesan melalui pikiran kita, perasaan kita, dan ucapan-ucapan kita. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sebenarnya jodoh yang dikirimkan Tuhan kepada kita sudah sesuai dengan pesanan kita. Tapi kebanyakan orang hanya melihat dari sisi negatifnya aja dan mengeluh. Punya pasangan kok begini amat ya.
Kan semua orang pasti punya sisi negatif dan sisi positif yang harus kita terima dengan ikhlas. Yang kedua, seperti apakah jodoh kamu nantinya adalah seseorang yang sevibrasi sama kamu dan seenergi sama kamu, yang punya energi yang sama dengan kamu dan yang punya vibrasi yang sama dengan kamu. Misalnya saja, di dalam hati kamu memendam kemarahan, memendam kebencian, dan memendam dendam misalnya, maka kamu akan menarik seseorang yang juga penuh kebencian, penuh dendam, penuh marah, atau orang yang gampang marah. Atau kalau tidak, kamu akan menarik suatu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu saja membuat kamu marah. Dan begitu juga sebaliknya, kalau hati kamu, batin kamu dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka kamu pun juga akan menarik seseorang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan juga kebalikannya, jodoh kamu nanti adalah orang yang berlawanan dengan kamu. Kenapa kamu dijodohkan dengan orang yang berlawanan dengan kamu? Karena untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Ya, misalnya saja kalau kamu seorang wanita, tentu jodoh kamu adalah seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu seorang laki-laki, tentu jodoh kamu seorang wanita. Ini adalah contoh yang sederhana saja. Nah, contoh lain seperti aku. Aku ini dalam bekerja, aku selalu mengutamakan dalam mencari uang. Aku selalu menomorsatukan usaha, berdagang, pokoknya yang menghasilkan uang. Aku berpikir kalau aku tuh punya banyak uang, maka kalau aku punya kebutuhan sesuatu, aku bisa tinggal beli aja. Kalau aku membutuhkan apa yang rusak atau barang-barang, ya aku tinggal suruh orang untuk memperbaikinya atau tinggal beli lagi saja. Jadi yang aku pelajari adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Misalnya saja bagaimana cara lancar usaha, cara berdagang supaya lancar, terus bagaimana cara mengatur keuangan. Beda dengan suamiku. Benar dia bekerja, tapi dia selalu menomorsatukan semua dikerjakan sendiri. Kalau ada barang-barang yang rusak diperbaiki sendiri, kalau membutuhkan sesuatu bikin sendiri. Jadi suami aku tuh jadi serbaguna. Ya, dia bisa jadi tukang elektronik, jadi tukang listrik, jadi tukang bangunan, jadi tukang masak, jadi petani, jadi peternak, dan lain-lain sebagainya. Dan kami saling membantu satu dengan yang lainnya, saling menutupi kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami juga bekerja menjalankan tugas kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami. Ada juga sepasang suami istri teman aku sendiri, ya, si istri itu pintar sekali mencari uang. Tapi dia sangat boros. Sedangkan si suami dia tidak pandai mencari uang, tapi dia sangat hemat dan pandai mengatur keuangan. Mereka juga saling bekerja sama, saling membantu, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, kalau kamu sudah menonton video ini, tentu sudah ada bayangan di pikiran kamu seperti apakah jodoh kamu nantinya. Atau kamu bisa menyetel
jodoh kamu nantinya seperti apa, seperti yang kamu inginkan. Kalau kamu sudah menikah dan menonton video ini, tentu kamu sudah mengerti dan bisa menerima apapun sisi negatif dan sisi positif pasangan kamu yang sudah dikirimkan Tuhan kepada kamu saat ini. Banyak sekali ilmu-ilmu tentang mencari jodoh yang terbaik buat kita. Semuanya benar, tapi yang perlu kita ingat, sepintar apapun kita atau sesakti apapun kita, tetap aja kita kalah dengan hukum alam semesta. Kalau kita pengen dapat jodoh yang jujur, tapi kitanya masih suka memendam kebohongan, masih suka berbohong ya, meskipun itu kebohongan kecil-kecil yang tidak ngaruh apa-apa, tapi tidak bisa kita dapat jodoh yang jujur. Tetap kita akan menarik jodoh yang suka berbohong. Kamu ingin mendapatkan jodoh yang menerima kamu apa adanya, tapi kamu sendiri tidak bisa menerima dirimu yang apa adanya, maka ini juga mustahil. Dan lain-lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.